kita sudah bekerja keras, kita sudah berkorban, kita sudah memberikan segalanya, kita sudah benar-benar 100% all out, tapi kok belum ada hasilnya ya, gitu. Eits, tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Bisnis itu mungkin mudah dibangun, tapi kalau untuk dipertahankan, apalagi di scale up itu pasti tidak mudah. Saya nggak mau ngomongin tentang technical, karena kalau ngomongin tentang bisnis, memang betul banyak yang harus diperhatikan. Finance, team, marketingnya, legalnya, itu banyak hal. Tapi kalau saya mengkilas balik akan pertanyaan itu, for me, the one that is more memorable itu selalu the first one. Bagaimana saya pertama kali memulai bisnis. Karena kalau kita sudah punya success story dan kita sudah berhasil, setiap kali kita gagal kita pasti akan selalu punya reference. Dulu bisa kok, kegagalan kali ini pasti akan terlewati. Tapi menurut saya saat-saat yang paling susah itulah saat-saat dimana di awal kita sudah bekerja keras, kita sudah berkorban, kita sudah memberikan segalanya, kita sudah benar-benar 100% all out, tapi kok belum ada hasilnya ya, gitu. Dan saya pernah mengalami saat itu, saya pernah merasa ini benar gak ya, apakah bisnis itu benar-benar untuk saya atau sebenarnya bisa gak sih? Saya tuh cuma mimpi doang atau sebenarnya bisa gak sih, am I capable of doing that gitu. Dan menurut saya itu yang paling tough di awal, mindset, kepercayaan bahwa kita mampu dan kita bisa. Dan saya masih ingat banget pada saat itu, di saat-saat saya hampir menyerah, pacar saya yang sekarang jadi suami saya juga, pada baperan semua kali ya. Saya ingat dia selalu tahu cara untuk bisa membuat saya bangkit lagi, dan dia selalu bilang, biarlah semua kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak dan cucu kita nanti ketika kita sukses. Dan kalimat yang terdengar sangat sederhana banget, tapi itu selalu berhasil membuat saya bangkit lagi karena saya tahu it's okay, biarlah semua ini menjadi sebuah cerita yang satu saat nanti nih kalau saya sukses, saya selalu ngebayangin saya udah jadi nenek-nenek, terus saya pengen kumpulin semua cucu-cucu saya, terus saya pengen bercerita, tahu gak sih dulu kamu bisa sekarang seperti sekarang karena dulu nenek gak pernah berhenti, selalu berjuang, selalu bangkit lagi gitu. Jadi itulah yang selalu membuat saya bangkit lagi dan mencoba lagi gitu. So have faith. And paling penting di saat awal nih ketika kalian baru memulai, menurut saya the toughest one adalah ketika kita mulai meragukan diri kita dan kita meng-compare diri kita dengan yang lain. Oh saya udah 6 bulan, 1 tahun kok belum ada hasilnya ya. Kok teman saya baru mulai berapa bulan, wow udah dapat investor, itu udah sering sukses. Sih. Dan itu sering gitu. Dan I think that is the tough one in the beginning. Never ever ever compare your beginning with other people's middle or even their ends gitu. Jadi jangan pernah meng-compare, dan yang paling penting harus yakin. Kalau ini adalah sesuatu yang kamu putuskan, kamu perjuangkan, jangan berhenti ketika kamu lelah, tapi berhenti ketika kamu sudah menyelesaikan gitu. So the beginning is always the toughest. Tepuk tangan dulu. Thank you. Makanya saya selalu bilang kalau kalian membangun bisnis karena wah kesannya lebih keren, bisa kebebasan finansial, bisa punya bebas waktu, that's wrong. Justru sebaliknya ketika kita baru mulai nggak ada namanya kebebasan waktu. Pagi, siang, sore, malam semua harus kita kerjakan sendiri. Bahkan tadi mimpi pun mikirin mimpinya perusahaan, mimpinya bisnis. Kebebasan finansial, wow siapa bilang. Justru kita bukan kalau kerja sebagai employee mungkin mikirin gaji sendiri ya. Tapi sekarang kita juga harus mikirin gaji orang yang memang kita pekerjakan. Ya staff-staff kita, tim-tim kita, that is not easy. Kita harus menjadi orang yang paling kuat berdiri di saat yang lain semua udah runtuh. Kita harus menjadi orang yang paling punya keyakinan di saat mungkin yang lain mungkin juga nggak yakin gitu. Jadi is really not easy. Tapi it's worth it. Dalam arti kalau kalian benar-benar mau berproses dan kalian benar-benar punya purpose. Mungkin secara garis besar ya. Ada banyak alasan kenapa seseorang membangun bisnis. Ada 3P. Yang pertama itu paling bawah itu biasanya profit. Profit itu ya keuntungan, bisa bebas jalan-jalan. Ya nggak salah. Yang kedua itu passion. Biasanya orang membangun bisnis karena ya saya suka, I'm passionate about it. Good is better than just profit. Tapi yang paling penting yang bisa long lasting adalah purpose. What is your purpose? Bukan hanya masalah my passion, this is what I like, tapi tujuannya apa? Apa yang bisa kamu bangun dari, apa yang bisa
kamu buat gitu, apa dampaknya dari yang kamu buat. And when you have that strong purpose, susah-susah tadi kurang waktu tidurnya, it will pay off. Dan harus ada yang disacrifice. Ketika pertama kali saya membangun bisnis, saya tahu bakalan susah, bakalan punya banyak waktu, makanya I decided together with my husband untuk nggak punya anak dulu. Jadi begitu saya lulus kuliah, saya nikah muda kebetulan umur 24. Ya, di sini ada yang masih jomblo? Ya, baper lagi ya. Kayaknya pada nggak mau tunjuk tangan, Mbak. Bercanda ya, oke. Dan begitu lulus kuliah kita kan memulai entrepreneurship business. Karena kita tahu komitmennya akan butuh banyak banget komitmen. Jadi kita pikir ya udah kalau gitu kita fokuskan ke bisnis kita dulu. Once it's stable out, baru akhirnya kita membangun keluarga kita dan akhirnya ya kita berencana dan punya anak. Again, ada sacrifice. Di awal is not easy, but it's worth it. It's worth it. Oke. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.